Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman yang negatif tentang ru'yah. Di antaranya adalah orang-orang yang sudah dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup atau disebut ustadz. Itu mengeluarkan pernyataan yang membuat orang-orang awam menjadi ragu atau bahkan benci dengan ruqyah. Ada yang malah mengatakan bahwa ruqyah itu tidak boleh, sehingga orang-orang yang mendengarnya, orang awam yang tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang ruqyah, akhirnya tidak mau diruqyah ketika mendapatkan gangguan jin, sehingga kalau tidak diruqyah mereka memilih mendatangi dukun. Bagaimana sebenarnya ruqyah dalam Islam? Kita sudah memahami bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun sisi kehidupan kita, dari yang paling kecil apalagi yang sangat penting di dalam hidup kita, yang tidak diatur oleh syariat. Di antaranya ketika kita diganggu oleh syaitan, gangguan jin atau berupa sihir, maka solusinya adalah dengan diruqyah secara syar'i yang sudah dibahas oleh para ulama dengan lengkap. Memang ada sebagian orang-orang yang menyangka ruqyah itu menimbulkan masalah baik dalam hukum ataupun hal-hal yang terjadi setelah di ruqyah. Dari segi hukumnya, kita tidak menemukan ada larangan ruqyah yang dilakukan secara syar'i, apalagi diharamkan. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu membolehkan ruqyah, karena dulu orang-orang Arab sebelum Islam datang juga sudah terbiasa meruqyah. Maka Nabi sampaikan, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan kepada saya ruqyah kalian, mantra-mantra kalian. La ba'sa biruqa ma lam takum fihi syirkan, tidak masalah diruqyah selagi tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Berarti ruqyah itu ada dua macam, ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang dilarang. Yang disyariatkan, yang masyru', dan yang dilarang, yang mamnu. Maka tidak boleh dipukul rata oleh orang yang berbicara tentang ruqyah bahwa ruqyah itu tidak boleh atau diharamkan. Adapun hadis Nabi yang menyampaikan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirik, ya, sesungguhnya ruqyah atau mantra-mantra dan jimat-jimat dan pelet itu adalah syirik. Dalam hal ini kita melihat bahwa pembahasan tentang ruqyah itu yang dibicarakan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah ruqyah yang syirik. Karena innar ruqa itu ar-ruqa menggunakan lafaz dengan alif lam isim ma'rifah, yaitu ruqyah yang sudah tertentu jenisnya, yaitu ruqyah yang syirik, ar-ruqa. Jadi innar ruqa artinya sesungguhnya ruqyah di sini yang dimaksud adalah ruqyah yang syirik, karena bentuknya ma'rifah sudah diketahui, yaitu ruqyah yang syirik. Kan apalagi di belakangnya ditambah dengan wat tamaim, itu jimat-jimat, wat tiwalah, itu pelet. Ya, tiga hal ini adalah kesyirikan. Ya, sudah sangat jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dari hadis ini adalah ruqyah yang syirik yang dilakukan oleh para dukun. Ya, jadi ada memang kita mengetahui hadis Rasulullah bahwa ada 70.000 umat Nabi yang disampaikan oleh Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah ciri-cirinya orang yang tidak minta ruqyah, ya, orang yang tidak minta diruqyah. Humul ladzina la yastarqun, itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dalam hal ini kami jumpai ada dua pemahaman atau pendapat para ulama. Yang pertama, bahwa di sini yang dimaksud adalah ruqyah yang syar'i, bahwa seseorang apabila dia minta ruqyah, maka itu akan mengurangi tingkat tauhidnya, tingkat tawakalnya kepada Allah, karena bergantung kepada makhluk, yaitu ruqyah yang lain. Ya, orang yang memang tawakalnya tinggi kepada Allah, dia akan meruqyah dirinya sendiri. Ya, jadi maksud sini orang yang minta. Berarti seandainya seorang itu tidak minta ruqyah, artinya ketika dia sakit ada orang lain datang meruqyahnya,
tanpa diminta, itu tentu tidak masalah. Yang dimaksudnya adalah dia yang meminta ruqyah. Ya, ini pemahaman pertama. Yang kedua, ruqyah di sini adalah ruqyah yang syirik. Sebagian memahami bahwa yang dimaksudnya ruqyah yang syirik. Ya, jadi kalau seandainya seorang itu minta ruqyah yang syirik, ya tentu kepada dukun, tentu saja tidak ada harapan untuk masuk surga tanpa hisab. Bisa jadi dia terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Maka harus dipahami bahwa kesyirikan ruqyah yang dimaksud di sini ada dua macam. Jadi bunyinya pemahaman di sini bukan haram minta ruqyah atau dilarang minta ruqyah, tetapi seandainya seorang minta ruqyah kepada peruqyah yang syar'i, maka dia tidak termasuk ciri-ciri yang masuk surga tanpa hisab. Tapi kita juga harus memahami bahwa syarat untuk masuk surga tanpa hisab bukan hanya itu. Humul ladzina la yastarqun wala tatayyarun wala yattaqun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang jadi masalah besar bagi sebagian orang Islam, kaum muslimin, bahwa mereka tidak bertawakal kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya orang-orang pilihan yang bertawakal penuh kepada Allah. Ya, ini kuncinya bahwa masuk surga tanpa hisab itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi seorang itu ketika dia menderita sakit, ya dipahamkan, ketika dia memahami bahwa tidak boleh ruqyah, malah dia pergi ke dukun. Dia harus pahami dengan benar bahwa hadis ini bukan larangan untuk minta ruqyah syar'i, dibolehkan. Nabi membolehkan ruqyah. Ya. Jadi sebagian orang ada yang sudah pernah meruqyah kemudian dia berhenti dengan alasan tertentu. Ya, kita pernah menjumpai beberapa ustadz yang berhenti meruqyah, yang kita temukan malah alasannya alasan duniawi. Ya, di antaranya ruqyah ini adalah pekerjaan yang meminta pengorbanan, penuh risiko bagi sebagian orang. Ya, maka alasannya adalah takut ketika dia jadi seorang peruqyah, takut diganggu oleh jin, atau keluarganya takut diganggu oleh jin. Kalau ini alasan, tentu kita merasa prihatin, karena sudah jelas setan-setan tukang sihir itu atau jin-jin itu, jin kafir itu adalah musuh. Ketika kita takut berjumpa musuh, takut memerangi musuh, tentu kita sudah kalah. Dan kalau jumpa musuh dan kita lari, berarti lari dari medan perang, itu dosanya besar. Jadi bahkan kita temukan seorang pimpinan pondok, buya pesantren, ketika santrinya kesurupan, bukan dia yang meruqyah, dia hanya menengok kemudian menyuruh orang lain untuk meruqyah, itu orang dari luar. Yang kita sayangkan seandainya orang itu adalah peruqyah yang tidak syar'i atau dukun, maka tentu ini sangat miris, bahwa seorang yang dianggap buya, ya, ustadz misalnya, tidak mau meruqyah meskipun ada orang yang kesurupan di hadapannya. Nah, ini tentu berangkat dari pemahaman, mungkin karena takut dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika kami meruqyah, ada di antara anggota tim ruqyah kita yang menemukan seorang ustaz yang berkata-kata yang membuat mungkin melemahkan semangat. Dan dia mengatakan dia sudah dari situ dulunya. Dari situ maksudnya sudah pernah meruqyah kemudian berhenti. Ya, tidak ubahnya seperti orang yang pergi ke pantai. Ada orang yang hanya berdiri di pinggir pantai, kakinya basah kemudian pulang. Tapi ada orang yang memang benar-benar menyelam, kemudian menemukan mutiara di dasar laut. Ya, jadi kalau ada orang yang meruqyah kemudian berhenti, mungkin alasannya ya seperti hal tadi, takut. Ya, takut yang seharusnya tidak semestinya, takut kepada musuh. Ya. Yang lebih parah seandainya dia menyampaikan orang awam hal-hal yang membuat orang juga takut. Ya, mungkin saja dia diganggu oleh jin ketika dia meruqyah, tapi itu hal yang biasa. Berperang dengan setan tentu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Atau yang lebih parah seandainya ada orang yang merasa ruqyah ini tidak sesuai hasil dengan pengorbanan. Ya, kita dalam tim ruqyah itu menyampaikan bahwa ruqyah kita ini adalah dalam rangka membantu, dalam rangka dakwah tauhid kepada masyarakat yang tauhidnya masih bermasalah, yang banyak datang kepada dukun, meskipun itu orang-orang yang terpelajar, bukan orang awam. Banyak yang berhubungan dengan dukun.
mengandalkan dukun dalam segala hal. Jadi kalau ru'yah dilarang, tentu orang akan datang ke dukun. Kalau seandainya ada orang yang tidak membolehkan ru'yah, ya, ru'yah syar'i, kita tanya kepada dia, bagaimana seandainya ada orang yang disihir atau ada orang kesurupan di hadapannya, mau diapakan? Mau ditengok atau dibawa ke rumah sakit? Malah jangan-jangan datang kepada dukun. Maka ru'yah ini adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari pengobatan yang sudah diajarkan Nabi. Ya, Nabi mengajarkan ru'yah kepada para sahabat. Nabi meruqyah dan juga diruqyah. Nabi pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Aslam. Dan Nabi mengajarkan kepada kita ruqyah-ruqyah untuk penjagaan dan dalam penyembuhan. Dan Allah menurunkan Al-Quran juga sebagai syifa dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, yaitu penyembuh, kesembuhan. Ya, tapi di belakangnya ada syarat lil mu'minin, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, yang separuh-separuh percaya, tentu hal ini tidak akan memanfaat baginya. Wala yazidu zalimin illa khasara. Dan bagi orang yang zalim, maka Al-Quran itu akan membawa kerugian. Yaitu orang-orang, utamanya orang-orang yang syirik, yaitu para dukun, jin kafir. Maka kalau dalam ruqyah syar'i yang kami temukan orang yang benci kepada ruqyah dan para ruqyah syar'i, dan pertama adalah para dukun, baik itu dukun hitam ataupun dukun putih. Dukun hitam adalah orang-orang yang kita jelas pekerjaannya menyakiti orang lain, ini dukun santet. Ini penampilannya sudah jelas, tidak sholat, ya, macam-macam. Tapi kalau dukun putih ini yang bagi sebagian masyarakat agak susah kenali. Ada yang bergelar ustadz, kiai, ajengan, ya, buya. Tetapi dalam ruqyah tidak syar'i, yaitu pakai jin, pakai kodam. Nah, ini yang tidak syar'i. Nah, jadi kita harus memahami bahwa ruqyah ini adalah solusi ketika ada gangguan jin. Ya, memang mungkin ada sebagian oknum yang menjadikan ruqyah ini sebagai mata pencaharian atau sumber ekonomi. Nah, ini memang tidak boleh. Karena ruqyah ini sejatinya adalah menolong sesama orang Islam, sesama muslim, bahkan sama manusia, dan dalam rangka dakwah. Ya, jadi sayangkan ada sebagian orang yang sudah dianggap ustadz atau malah berbicara hal-hal yang negatif tentang ruqyah. Ya, mungkin dia melihat ruqyah disalahgunakan oleh sebagian orang, tapi tentu tidak kita salahkan ruqyahnya, oknumnya, orangnya yang disalahkan. Seperti kita ingin membasmi tikus di dalam lumbung padi, bukan lumbungnya yang dibakar, tapi tikusnya yang dibasmi. Ya, jadi kalau seandainya ada orang bicara yang negatif tentang ruqyah, kita tanyakan kepadanya, ya, apa dalilnya, apa dasarnya dia melarang ruqyah. Kalau disandarkan kepada hadis Nabi yang mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab, itu kan bukan larangan. Ya, itu keistimewaan bagi orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, tapi bukan berarti orang yang pernah minta diruqyah tidak akan masuk surga. Bukan, cuma itu ciri yang masuk surga tanpa hisab, yang tidak minta berarti dia bisa meruqyah diri sendiri. Ya, yang bisa meruqyah diri sendiri tentu orang-orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. Bagaimana orang-orang biasa, orang awam yang jangankan untuk meruqyah diri, ya, ketika diganggu oleh setan dan sihir, sholat saja tidak bisa, atau beraktivitas saja tidak bisa, bagaimana dia meruqyah diri sendiri? Tentu butuh bantuan. Ya, yang kita sayangkan itu sebagian orang bicara tentang ruqyah tanpa dasar, ya, dengan ringan saja melarang atau mengharamkan yang sudah dibolehkan oleh Nabi. Nabi mengatakan la ba'sa biruqyah, tidak masalah ruqyah. Nabi sampaikan tidak masalah. Kenapa dia mengatakan tidak boleh? Ya, seandainya kita jumpa dengan orang yang melarang ruqyah, kita akan tanya kepada dia, kalau ada orang yang diganggu jin, sedang sihir, bagaimana solusinya? Seperti tadi kasusnya ada seorang santri yang kesurupan. Justru ustaz-ustaznya di pondok itu tidak melakukan apa-apa, cuma menengok, kemudian menunggu bantuan dari orang luar untuk mengusir jin itu. Ini kan sangat miris. Ya, jadi kita mesti memahami segala sesuatu dengan lengkap, ya, supaya tidak menjadi masalah. Agama Islam ini sudah lengkap. Dalam pengobatan Nabi sudah ajarkan ruqyah, dan kita memahami bahwa Al-Quran adalah penyembuh segala penyakit, bukan hanya penyakit gangguan setan, gangguan jin, sihir, kesurupan, tetapi juga untuk penyakit fisik.
Ya, Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Sekiranya Quran ini turun kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihat gunung itu hancur, tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Apalagi kalau kita bacakan Al-Quran ayat-ayat Allah ini kepada jin-jin yang mengganggu manusia, yang dalam tubuh manusia, tentu jin itu akan tersiksa, atau kepada penyakit yang kecil yang tidak sekokoh sebesar gunung. Ya, ini pemahaman kita. Dan bagi kawan-kawan peruqyah, jangan pernah ragu untuk membantu sesama Islam, sesama Muslim atau sesama manusia ketika diganggu oleh syaitan. Kita dengan yakin memeranginya dengan Al-Quran, karena tidak ada yang mampu melawan Al-Quran. Tidak ada dukun yang hebat, tidak ada jin yang kuat, jin kafir yang kuat yang mampu berhadapan dengan ayat Al-Quran. Maka tidak ada kata takut untuk melawan mereka. Dan seandainya pun ada risiko tertentu, risiko yang paling ditakuti oleh sebanyak orang adalah mati. Sebagian orang takut dengan kematian, tapi ingatlah, kematian yang paling indah adalah kematian ketika berjihad di jalan Allah. Ya, berperang melawan syaitan, itu adalah jihad di jalan Allah. Ketika ada saudara kita dizolimi oleh syaitan, kita tentu tidak tinggal diam. Kita cegah kemungkaran itu, kezaliman itu dengan tangan kita, yang insya Allah kita diberi taufik oleh Allah. Yang tidak banyak orang-orang yang mau mengambil jalan ini. Banyak orang yang tidak mau meruqyah karena takut dengan syaitan, takut dengan jin, takut yang sangat disayangkan apalagi kalau seandainya dia sudah dibekali dengan ilmu agama. Ya, kalau lari dari musuh itu tentu sangat kita sayangkan. Pepatah mengatakan musuh pantang dicari, bila berjumpa pantang lari. Tidak mungkin kita lari ketika jumpa dengan syaitan. Tentu syaitan akan tertawa. Kalau ada saudara kita yang kesurupan, tentu kita bantu dengan ruqyah. Jangan biarkan dukun-dukun yang melebarkan sayapnya, dukun-dukun yang menjadi orang-orang yang disanjung-sanjung, yang diandalkan untuk menghadapi gangguan syaitan. Ya, maka saudaraku, para peruqyah, tetaplah istiqomah dan jangan takut kepada risiko-risiko yang sebenarnya tidak ada, kecil saja, ya, hanya gangguan-gangguan biasa dan tidak ada risiko yang seperti ditakutkan oleh sebagian orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.